Selamat pagi anak-anak, mari kita mulai devotion kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang baru, hati yang sesuai, yang ingin Engkau berikan kepada kami, agar kami menggenapi setiap apa yang menjadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati devotion kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita baca Alkitab kita. Silakan kalian ambil Alkitab kalian dan mulai buka di Matius 14. Matius 14. Sri Yohanes akan bacakan dari ayat yang ke-13 sampai 21. Tetapi mari kita fokus di ayat yang ke-16 dan 17. Bersama-sama mari kita baca Matius 14 dari ayat yang ke-13. Ketika Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi.
Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Ayat yang ke-16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah mari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, anak-anak, jika kita melihat peristiwa dari apa yang Alkitab katakan mengenai Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, di situ ada sebuah peristiwa yang unik, di mana murid-murid Yesus pada waktu itu melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini adalah mereka mengikuti Yesus dan murid-muridnya, dan begitu banyak orang-orang di situ, dan hari sudah mulai malam. Karena murid-murid itu melihat bahwa begitu banyak orang yang mengikuti dan tempat itu sunyi, dan tentu saja mereka merasa harus bertanggung jawab atas orang-orang tersebut, maka mereka mengusulkan suatu hal kepada Yesus. Di situ dikatakan ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Di sini kita bisa melihat ternyata murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan, mereka memberi usul kepada Tuhan seakan-akan, "Ya Tuhan, kiranya mereka boleh pergilah. Bagaimana caranya agar mereka bisa cari makanan di tempat-tempat yang lain?" Mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka merasa bertanggung jawab atas orang-orang yang ada di situ. Dan Alkitab mencatat di situ kira-kira 5.000 orang laki-laki, begitu banyaknya orang di situ. Tetapi di situ ada suatu hal yang unik. Yesus berkata, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus tidak berkata, "Kenapa kamu menyuruh aku untuk mengusir mereka?" Tidak. Tetapi Yesus, Tuhan langsung berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan. Mereka tidak perlu pergi." Ayat berikutnya berkata bahwa yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Anak-anak, pada waktu kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya murid-murid Yesus sudah pernah melihat mukjizat apa yang Yesus lakukan. Tetapi di saat mereka diikuti oleh begitu banyak orang, kira-kira 5.000 orang laki-laki, itu jumlah yang sangat banyak, mereka gentar, mereka takut, mereka merasa bertanggung jawab. Wah, ini jangan-jangan ada yang mati nih, jangan-jangan ada yang sekarat. Karena apa? Kelaparan. Dan oleh karena itu, yang unik adalah mereka tidak berani mengusir orang-orang tersebut, tapi justru menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukannya. Nah, begitu unik di sini bahwa murid-murid seakan-akan mereka mencoba untuk memberi perintah kepada Tuhan. Sebenarnya maksud mereka adalah mengusulkan suatu hal, mengusulkan agar Tuhan Yesus menyuruh orang-orang tersebut pergi, karena mereka tahu mereka datang karena ada Tuhan Yesus di situ.
Tetapi perkataan ini seakan-akan mereka memberikan seperti semacam usulan yang mana itu mereka berusaha memberikan ide mereka kepada Tuhan Yesus untuk Tuhan Yesus melakukan. Kenapa mereka tidak berkata, Tuhan, yang ada pada kami cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Mengapa mereka tiba-tiba berkata, Tuhan suruhlah mereka untuk pergi, buat mereka cari makan. Di situ kita bisa melihat bahwa kepedulian mereka sebenarnya kepedulian orang murid-murid Yesus pada waktu itu kurang diikuti oleh rasa tanggung jawab. Mengapa? Karena mereka tidak ada usaha untuk memberikan apa yang ada di dalam diri mereka, maksudnya dengan apa yang mereka miliki. Sebenarnya dari kacamata manusia, 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup, sama sekali tidak cukup. Tetapi di ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di sini bukan berkata, Yesus berkata, kamu yang kasih mereka makan seadanya, kamu yang cari. Tidak. Tetapi Yesus ingin berkata kepada murid-muridnya, kamu yang bertanggung jawab atas mereka. Kamu yang harus peduli kepada mereka. Bukan mereka yang harus peduli atas diri mereka sendiri. Karena mereka mengikuti aku dan kamu. Tuhan Yesus ingin berkata seperti itu. Dari berkaca sifat seperti ini, maka kita bisa ambil beberapa refleksi. Refleksi yang pertama, mari kita renungkan bersama-sama. Pada saat kita peduli dengan orang lain, pada saat kita care, kita concern, seolah-olah kita peduli, tetapi itu hanyalah seolah-olah, itu tidak betul-betul peduli. Seperti yang murid-murid katakan, Tuhan, ini sudah malam, tempat ini sunyi. Bu, ya orang-orang itu suruh cari tempat yang lain lah. Gitu. Mereka berusaha untuk cuci tangan. Mereka berusaha untuk tidak mau ikut campur. Itu seakan-akan peduli, memang mereka peduli. Kan kasihan dong, mereka kelaparan, mereka kedinginan. Intinya mereka tidak bisa makan. Tetapi itu seolah-olah. Sedangkan mereka tidak memulai dengan berkata, Tuhan, kami punya 5 roti dan 2 ikan, apa yang harus kami perbuat? Seperti itu. Kita kadang lupa bahwa Tuhan itu dapat melakukan sesuatu hal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tetapi kita lebih suka untuk menyimpan sesuatu yang ada dalam diri kita untuk diri kita sendiri. Kita lebih senang untuk menyimpan apa yang sebenarnya bisa kita berikan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain. Tetapi karena kita merasa itu tidak cukup, dan kita kadang merasa itu, ya itu hanyalah cukup buat kita saja. Oleh karena itu, kita lebih memilih untuk, ya sudah, 5 roti dan 2 ikan itu buat kita aja, tidak usah buat mereka. Seperti itu. Refleksi yang kedua. Sebenarnya Tuhan itu pegang kendali. Tuhan itu betul-betul mengerti kesulitan dari murid-murid. Tuhan Yesus sebenarnya kalau ingin ingin melakukan mukjizat, sebenarnya tidak perlu menunggu sampai murid-murid bertanya kepada Tuhan sendiri. Tuhan bisa meminta, kamu punya apa di situ? 5 roti 2 ikan. Ya sudah, bawa sini. Aku yang akan memberikannya kepada mereka. Aku yang akan bagikan kepada mereka dengan cara multiplikasi. Ya, Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan menunggu. Menunggu apa? Menunggu kesadaran dari murid-muridnya. Nah, karena kita itu sebenarnya berjalan bersama dengan Tuhan, seakan-akan kita itu tidak berjalan dengan Tuhan. Seakan-akan kita itu jauh daripada Tuhan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Murid-murid itu pada waktu itu, entah apa yang mereka pikirkan, mungkin mereka berpikir mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Mereka tidak bersama-sama dengan pribadi yang bisa melakukan segala-galanya. Tetapi yang mereka lakukan justru mereka mengusulkan sesuatu seakan-akan mereka menyuruh Tuhan untuk melakukan keinginan mereka. Seperti itu. Refleksi yang kedua adalah, pada saat kita peduli, sebenarnya kita itu menunjukkan apa yang diingini Tuhan
ataukah itu sesungguhnya apa yang kita inginkan? Maksudnya seperti ini. Terkadang kita punya sesuatu hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi kita tidak mau melakukannya dengan dengan memulai dengan sesuatu yang simple. Contoh. Besok ada tugas. Ini konteksnya anak-anak. Besok ada tugas. Anak-anak besok ada tugas ABCD. Dan pada waktu itu mungkin anak itu merasa bahwa waduh, ini ada yang kurang nih. Bagaimana ya? Ya udah deh, kumpulin apa adanya. Misalnya seperti itu. Karena apa? Karena ya tidak mau repot. Seperti para murid-murid itu, mereka tidak mau repot. Mereka mau nyimpen apa yang bisa mereka simpan. Dan saat anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas, dan tugas itu diminta untuk dikerjakan, mereka lebih memilih, enggak, nanti aja. Aku lebih butuh waktuku untuk main game misalnya. Aku lebih butuh waktuku untuk hangout sama teman-teman, atau mungkin live di Instagram misalnya kayak gitu, atau main TikTok. Nah, kayak gitu. Nah, seperti itu hal yang sebenarnya mirip seperti kisah ini, bahwa apa yang dimiliki itu merasa bahwa itu adalah kontrol kita. Padahal di saat kita mencoba untuk peduli dengan orang lain, kita harus memberikan kontrol kepada Tuhan, bukan kepada kita, bukan kepada orang, bukan kepada manusia, apalagi kepada diri sendiri. Kita berikan kontrol sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, singkat kita cerita seperti ini. Jadi dalam pengorbanan itu kita harus tulus dulu. Kita harus tulus dan kita harus menyerahkan kepada Tuhan tentang korban yang akan kita berikan. Korban yang akan kita berikan dengan menunjukkan kepedulian kita. Lalu biarkan Tuhan yang bekerja sambil kita memberikan apa yang kita bisa. Seperti itu. Itulah devotion kita pada pagi hari ini. Dan serius ingatkan untuk ayat hafalan kita dari Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Demikian devotion kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Engkau perkenankan untuk merenungkan firman-Mu, merenungkan akan apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hidup kami. Berkati Tuhan devotion kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa setiap apa yang kami lakukan pasti itu akan menjadi berbuah yang baik selama kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mengikuti devotion kita pada hari ini.